3, 2, 1. Halo, kembali lagi bersama kami Posesif. Yeay, podcast seputar psikologi. Oke, kita lagi mau bahas sesuatu yang memang sedang sangat happening sekali. Iya, di pekan ini ya. Pekan ini di dunia, di Indonesia sedang marak sekali kasus-kasus yang membuat kita semua mungkin Jadi agak tidak enak hati. iya, jadi khawatir semua Cemas. orang, cemas. Dan juga di episode kita kali ini kita Ya. bakal bahas tentang Social distancing. Nah, makanya kita juga sekarang tag-nya agak Ini kita jauh-jauhan tag-nya agak ya. jauhan, dan kali ini Karena kita aku nggak mau terserang sama virus Kita- Gaby. virus baby juga emang gue doang. Maksudnya kayak kita tuh Iya, membuat menjaga. jarak, menjaga jarak supaya kita sama-sama ya udah Ya, sama-sama aman menjaga aja. diri kita sendiri Iya, kan. benar. Jadi kenapa ada social distancing sih, Beb, di saat-saat coronavirus ini? Wis. Iya, jadi kan coronavirus ini kenapa ketawa? Coronavirus ini apa ya, virus yang menyebar dengan sangat cepat. Melalui kontak fisik Iya. dengan orang-orang. Jadi kalau dengan adanya social distancing berarti kita bisa mengurangi, Memperlambat Memperlambat. penyebaran virus tersebut. menghentikan Iya. penyebaran virus juga ya. Makanya kan banyak banget kayak orang-orang praktekin gimana sih cara mencuci tangan yang benar, soalnya Iya. kontak fisik dengan orang itu tuh benar-benar mempengaruhi virus itu tuh berkembang dengan cepat ya, Beb. Jadi kita tuh sekarang udah nggak salaman kayak gini lagi, Tapi tapi kita gini, makasih ya Kak. asik kan. Terus juga pas high touch di teater udah Iya. nggak high touch lagi, jadi sekarang kita kayak dah makasih ya gitu. Iya, dan JKT48 sendiri sekarang juga ini teater kita diliburkan sementara 2 minggu Iya. show-nya, karena kan mungkin penonton yang nonton teater itu kan sangat rapat-rapat ya jaraknya. Terus Jadi keselamatan juga bukan hanya untuk member, staff, tapi juga semua fans juga harus harus kita jaga gitu. iya betul. Tapi sebenarnya ya jujur gue mah nih Sedih ya? sedih. Bukan sedih ya, sempet pusing banget mikirinnya kenapa sih gitu dunia ini seperti ini. Terus di momen libur teater 2 minggu pas gue ulang tahun lagi kan Sabar ya, puk. kayak ini ulang tahun terakhir aku di JKT48. Gak apa-apa, justru berkesan ketika kamu tua nanti kamu akan ingat ulang Gue tahun tuh udah terakhir di aku. pending berapa kali nih kalau ulang tahun. Gue tiap kali ulang tahun tuh gak pernah tepat pada Makanya waktunya. lahir bulan April, jangan marah. Ya udah, semoga nanti bulan April semuanya sudah baik-baik saja. Jadi iya, pas jadi Gaby baby- bisa ngerayain ulang tahun, gak kayak baby. Ya udah Beb, serius dong. Iya, Jadi gimana serius. lagi nih? Iya, terus tempat-tempat kerja juga udah banyak yang work from home. Iya, banyak yang online meeting gitu. Terus aku Tadi juga kamu pas gitu ya? pas kuliah aku jadi bimbingannya online, Beb, sekarang. Jadi Oh kalau iya? misalnya ada apa-apa, kalau misalnya ada revisi tinggal email. Wih. Kayak jadi semakin praktis, tapi ada sedihnya juga, soalnya kita harus jaga jarak sama banyak orang gitu kan. Iya. Mm. Iya, terus yang work from home juga aku juga kerja kan, terus emang ada waktunya work from home, cuma gimana ya, kadang ya pertemuan tatap muka tuh penting, tapi ya lebih penting lagi menjaga kesehatan Iya. diri gitu. Aku pernah baca tuh, tau, Apa? angkatan 2016 itu paling sedih. Nah. Soalnya tahun 98 itu lagi krisis. Oh iya benar. Terus tahun sekarang ngerjain skripsi tapi lagi coronavirus. Jadi kayak kita susah buat ngapa-ngapain. Untung gue 98 angkatan 2015. Oh iya keren banget. Keren. Oke, jadi di saat-saat social distancing ini mungkin jadi banyak orang yang merasa di rumah aja, Iya, di tapi rumah aja. gak tahu mau ngapain kan. Iya, karena kan ya mungkin untuk orang yang Suka bepergian, misalnya kayak suka ke mall ataupun ada kegiatan tiap harinya, tapi di saat-saat social distancing ini, di saat-saat kita harus menjaga jarak dengan orang lain, jadi kita kayak terpaksa untuk
nggak bisa ketemu dengan orang-orang. Iya, pasti gitu. kan ada rasa cemas atau rasa bosan atau rasa gak enak hati, gak enak diri gitu. Iya, yang rindu jadi harus tertahan. Iya, semuanya merasakan menjadi hubungan LDR. Kawan LDR, kamu banyak teman sekarang. Sekarang kalian kami dukung Iya, karena kami juga merasakan. iya. Nah, LDR. terus gimana sih caranya supaya social distancing ini tidak berkelanjutan, maksudnya tidak membuat kita sedih berkelanjutan, nanti bisa-bisa jadi depresi gitu Iya, kan. Gimana? soalnya kan social distancing itu mungkin bisa menimbulkan perasaan self apa Beb? Self apa sih? Tadi kan udah dibahas. Jadi kayak kita merasa sendiri gitu. Oh, self isolation. Kayak kita iya. merasa isolasi diri. Social Oh, social isolation. isolation. Iya, jadi jangan sampai social distancing ini membuat kita terisolasi dari betul. Karena lingkungan itu kita. sebenarnya enggak, apalagi di zaman canggih seperti sekarang. Kita bisa terhubung dengan banyak orang melalui online. Yeay. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram. Iya, jangan lupa follow sosial media kita karena kita sering menyuguhkan konten-konten menarik agar kalian tidak merasa sendirian. Iya. Oke. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan ketika masa-masa cuma bisa di rumah ini adalah Pertama, kita tuh harus selalu update tentang orang-orang terdekat kita gitu. Iya. Teman terdekat, keluarga, atau siapapun kerabat-kerabat yang biasa kita temui itu kita harus update tentang dia. Misalnya chat, apa kabar, gimana kabar? kamu, udah Iya. makan belum, masih sehat aja kan, kayak Iya, gitu. jadi kita bukan hanya bisa menghabiskan waktu sendiri, tapi juga kita bisa lebih care nggak sih sama orang lain di saat-saat seperti ini. Contohnya Ini tuh lewat justru, chat, iya justru telepon. ternyata ada tiba-tiba. sisi positifnya, kita bisa lebih update kabar tentang orang-orang yang mungkin biasanya Sibuk. ya. Biasanya tuh hari-hari biasa Senin sampai Jumat kan orang tuh dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ataupun nextnya lagi kan itu kan pasti ada kegiatan kan. Tapi di saat-saat seperti ini kita jadi bisa tanyain kabar 24 jam gitu misalnya ke Iya, sama orang, so jadi sweet. chatan ataupun telepon, misalnya aku telepon baby. Ih, padahal kamu nggak pernah telepon aku. Chat aja sama kamu. Nanti kita telepon ya. Oke. Ya udah, terus lanjut ya. Iya. Apa? Oh, kita bisa video call orang lain. Iya. Nah, ini kan tadi social distancing itu kan untuk mengurangi face to face dengan orang. Jadi kayak mengurangi kontak fisik dengan orang. Tapi tidak berarti kalau misalnya kita jadi menutupi kontak online kita dengan orang lain. Tapi face to face kita dengan orang lain secara online. Iya bener. Gitu. Kan ada video call ya nih. Iya, video call pakai Xiaomi. Iya, pasti gambarnya jernih banget nih. Gitu Iya. kan. Apalagi sekarang kan sinyal juga udah oke. Yaudah, nanti kita nggak di teleponan deh, kita video call aja, Beb. Iya bener, bisa Iya. video call. Jadi tahu kabarnya bener-bener nggak cuma dari kata-kata tapi dari secara fisiknya juga tahu gitu kan. Soalnya apa ya, yang kayak gini-gini tuh bisa bikin kita nggak ngerasa sendirian di dunia ini, karena istilahnya seluruh dunia tuh lagi merasakan hal-hal yang sama kayak kita. Iya, jadi bukan cuma kita yang merasa seperti ini, tapi semua orang juga merasa kayak gini gak sih, Beb? Soalnya sepi banget ya jalanan, mall. Belum sih. Udah tahu. Oh ya, lebih sepi dari biasanya. Iya, memang. lebih sepi dari Cuma biasanya. belum semuanya. Belum sepi. semuanya work from home gitu ya. Ya, tapi mulai terasa. Orang aku lihat gambar yang benar-benar jalanan tuh cuma satu orang doang yang nyebrang. Itu sedih banget gak sih, kayak dunia lagi sepi-sepinya dan lagi mengisolasi diri. Bukan mengisolasi diri sih, lagi social dibilangin jangan. social distancing gitu. Iya. Terus gini, kita juga bisa ngelakuin hal-hal lucu di rumah. Misalnya kita nonton TV, terus hal-hal nonton lucu, film. hal-hal produktif. Iya, Hal-hal lucu maksudnya kayak nggak psikologis gitu. hal-hal produktif yang menyenangkan hati. Misalnya nonton TV, nonton film, tapi bisa sambil video call juga. Jadi kayak kita nonton bareng gitu. Misalnya so di cute. sama-sama play. Ayo kita 3, 2, 1 play gitu. Iya, bener-bener. Terus kalau misalnya dulu aku tipe orang yang ini tahu, yang jarang banget nonton film kayak streaming gitu, aku jarang kan. Mungkin kalau misalnya di
minggu-minggu ini ya bisa coba video ataupun film baru gitu kan. Terus hal produktif lainnya apa? Misalnya baca buku. Buku-buku yang selama ini numpuk udah kamu beli tapi nggak pernah Gara-gara kamu baca sibuk. karena kamu sibuk kuliah, sekolah dan kerja, kamu bisa baca sekarang. Iya betul, banyak banget sih gue, sumpah. Iya, kayak kita suka nih Banyak judulnya banget. atau enggak kita dapat apa Dapat ya, dapat gift. gift tapi belum sempet dibaca, jadi kita bisa baca kita bisa sekarang. baca buku, sekalian self improvement juga gitu kan. Terus bisa juga beresin kamar, atau misalnya ubah dekorasi kamar yang beda dari biasanya, karena itu juga bisa Iya. bikin kita lebih kenal diri kita yang sekarang tuh kayak gimana. Kenapa? Karena mungkin aja dekorasi yang baru tuh lebih kita banget gitu. Biasanya kalau misalnya kita lagi belum social distancing, kita bangun tidur, kerja, terus pulang tidur nggak sempet beresin kamar, pokoknya Iya, gue langsung banget. tidur lagi. Gue Jadi banget kayak, tuh, kamar kayak gue kamar kadang kita berantakan. tidak terurus gitu kan. Iya, Tapi iya. sekarang kita bisa benahin kamar kita sendiri. Terus kita juga bisa belajar masak. Iya, Yeay. kita Tapi bisa mager- belajar bercocok tanam. Apaan sih? Bercocok tanam di Maksudnya mana? Bisa nyiram tanaman. Iya. Bisa nanem juga tahu biar bahan makanan. Beb, tapi serius deh, masak kayaknya aku bakal coba sih. Kamu bisa masak gak sih? Enggak. Kayaknya member JKT jarang bisa masak. Enggak bisa masak gua. Bisa masak telur doang, tapi telurnya aja orak-arik. Jadi begitu ceplok-ceplok gitu kan. Nah, Ya udah gua hancurin langsung. lu orang- Baby, gue aja masih bisa masak nugget. Ayo next, ada lagi? Ada lagi nggak? Exercise together. Oh iya, exercise. Jadi kita bisa olahraga dari rumah. Ah iya benar. Benar. Jadi di rumah tuh nggak cuma rebahan doang, betul? Betul, karena rebahan itu sangat adiktif ya. Sangat adiktif. Dan bisa jadi- bikin badan kita kaku-kaku. Mm-mm. Atau mungkin malah bertambah berat badannya gitu karena rebahan mulu. Tapi exercise harus- itu bisa bikin seger sih. Iya, sit up, push up atau enggak kayak lari. Lari kan bisa dilakuin di rumah kan, Iya. kayak nggak perlu benda apapun tapi kalian bisa Lari dari sit up sendiri. kenyataan. Terus apalagi Terus exercise. pesannya juga gini sih, selama kita lagi connect sama orang walaupun online, ya kita bahas-bahas tentang virus ini ya dikit aja lah, kayak Oh, iya. takutnya takut, tapi lebih apa ya, nge-distract sementara juga gitu, bahas-bahas hal lucu, bahas-bahas gosip-gosip seru gitu. Jadi topik pembicaraan kalian dengan orang lain tuh jangan cuma terpaku sama coronavirus aja. Ya mungkin banyak berita dan update tentang corona sekarang udah segini, terus misalnya positif, negatif, meninggalnya berapa gitu kan, kayak mungkin jadi kayak apa ya, ngebuat kita jadi makin was-was gitu kan. Tapi hal ini bisa kalian kurangin was-wasnya dengan kalau misalnya kalian lagi chat sama orang ataupun lagi komunikasi sama orang ya dengan nggak ngomongin itu, ngerti nggak sih? Atau nggak mengurangi itu, bukan nggak apalagi ngomongin. kita bisa nyebarin hal-hal yang positif kayak tadi cara cuci tangan, terus cara social distancing, cara produktif di rumah, terus sebarin berita-berita bagus, misalnya pasien yang sembuh berapa gitu kan, ternyata tuh virus ini tuh bisa sembuh juga loh gitu, yang gitu-gitu. Jadi kayak otak kita jadi senang Karena apa? Kenapa harus gini? harus bahagia. Iya, kunci dari kita nggak merasa terisolasi itu adalah kita harus bahagia dan produktif. Iya, karena kalau kita bahagia pasti kan imun tubuh kita juga bakal sehat gitu Iya. loh. Jadi kita juga nggak rentan untuk sakit atau terkena virus. Jadi kayak harus sugestiin diri kita happy. Betul, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya ada apa-apa harus dimulai dari dalam diri ya, bukan dari orang lain dulu ya. Iya. Betul. Gitu. Yeay. Selesai. Jadi Iya. semoga waktu-waktu yang ada sekarang ini bisa dibuat lebih produktif lagi untuk mengenali diri sendiri, Tuh. untuk lebih mengenali orang lain juga. Dan jangan lupa kalau misalnya segala sesuatu itu pasti ada endingnya kok, ngerti gak sih? Kayak Ya, ini belum berakhir tuh, kayak tweet lo tadi apa? Bagus. yang mana sih? Oh, kalau misalnya
everything not okay is not the end. Nah, Kalau misalnya everything's okay, berarti itu endingnya. Ya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi tetap kalem, tapi tetap jaga diri kamu, jaga kesehatan juga. Jangan lupa cuci tangan. ya tahan kangennya ya karena teater libur. Ih, banyak banget tuh yang mention kayak lagi, kan aku nanya misalnya lagi apa, rindu pengen teater. Itu kayak iya. Ya udah deh. Ya udah. Dadah, ketahuan kenapa sih? Kenapa? Ya udah, sebarkan segala sesuatu yang positif pada dunia. Iya. Semoga dunia ini juga semakin sehat. Masalah Iya, ini betul. segera ditangani. Iya. Indonesia juga semakin punya antisipasi yang Semoga lebih baik nggak lagi. banyak orang yang tertular lagi ya, Ya, dengan social amin. distancing Mari ini. kita berdoa dimulai. Dadah. Ya udah, dadah. Makasih. Sehat-sehat ya.